Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. And it's lights out and away we go. And I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. I got you, I levitate you. Come on, dance with me, come on, dance with me. I levitate you. Come on, dance with me, come on, dance with me. Halo guys, welcome back to my YouTube channel gua. Akhirnya setelah sekian lama gua kembali lagi upload video karena satu dan lain hal hampir vakum sebentar ya, dan akhirnya gua kembali upload lagi. Dan tentunya di video kali ini gua ingin membahas tentang Bahrain Grand Prix kemarin ya, race pertama di musim 2022 dengan regulasi dan mobil yang baru. Race kemarin tentu sangat menarik guys. Ferrari 1 and 2 1-2 untuk pertama kalinya sejak Singapura GP tahun 2019. Dan tentunya kali ini gue ingin mengupas lebih dalam mengenai race kemarin di Bahrain GP. Dan tentunya gue ingin mengajak teman-teman juga untuk semakin memahami tentang race kemarin, sehingga kita semakin mempersiapkan diri juga untuk di race weekend di minggu depan di Saudi Arabia GP yang merupakan fast circuit. Dan tentunya sebelum gua memulai ulasan di Bahrain GP kemarin, jangan lupa guys tetap like, comment, subscribe channel gua, karena like, comment, subscribe dari kalian sangat membantu gua dalam mengembangkan channel gua selanjutnya. Oke, di ulasan Bahrain GP kemarin gua akan memulai dengan top 10-nya dulu guys. Teman-teman bisa lihat top 10-nya, top 10 dari Bahrain GP di sebelah gua. Nah, kita bisa lihat guys bahwa top 10 kemarin dari yang juara 1 sampai peringkat 10 itu cukup beragam. Dan tentunya ya top 3-nya yang kemarin Ferrari 1, 2 yang tadi gua udah singgung, itu merupakan suatu prestasi lah. Sejak lama sekali Ferrari puasa dari 1-2, karena prestasi Ferrari 1-2 itu terakhir itu waktu Singapura 2019 ya, seperti yang udah singgung. Dan tentunya top 3 ini disusul dengan peringkat ketiga yaitu Lewis Hamilton. Nah, kita bisa lihat guys dari top 10-nya di Bahrain GP kemarin. Bagi gue ada yang menarik guys. Kenapa yang menarik? Teman-teman pasti tidak sadar bahwa hampir seperempat dari top 10 tersebut adalah para driver atau tim yang bermesin Ferrari, supplier mesin dari Ferrari. Loh, siapa aja? Contoh, memang waktunya adalah Ferrari, pasti menggunakan mesin Ferrari tentunya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa Haas, Kevin Magnussen berada di P5. Kita harus selalu ke Kevin Magnussen ya guys, baru dipanggil seminggu yang lalu pas mesin testing, akhirnya dia bisa P5. Nah, Haas menggunakan mesin Ferrari. Dan kita bisa lihat di top 10-nya Alfa Romeo, baik Guan Yu Zhou dan Bottas menggunakan mesin Ferrari. Jadi kita bisa lihat guys, hampir seperempat dari top 10 tersebut adalah tim atau driver yang bermesin Ferrari. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Ferrari ini mesinnya atau gearboxnya tidak main-main guys. Pengembangan yang telah dilakukan Ferrari di pertengahan musim tahun kemarin tuh cukup berhasil guys. Buktinya apa? Gila guys, Haas bisa top 5 untuk pertama kalinya guys. Ini bagi gua hasil terbaik ya Haas sejak 2018 ya, sepertinya di Austria. Dan Alfa Romeo double point, Bottas P6 dan Guan Yu Zhou P10. Jadi benar-benar Ferrari ini pengembangan mesin dan mobilnya juga tidak main-main, dan ini berdampak kepada tim-tim yang suppliernya dari Ferrari, yaitu Haas dan Alfa Romeo. Bahkan seharusnya Schumacher bisa meraih poin karena waktu itu ada insiden di mana Ocon menyenggol Schumacher, sayangnya tidak mendapatkan poin. Namun meskipun tidak mendapatkan poin, Schumacher tetap berada di P11, Mick Schumacher ya. Jadi benar-benar Ferrari ini
dari top 10 ini kita bisa menyimpulkan bahwa gearbox dan mesin Ferrari ini tidak main-main guys, bener-bener tidak main-main, dan bisa menjadi tim yang kompetitor baik Ferrari, Haas, dan Alfa Romeo. Bahkan Haas dan Alfa Romeo yang dulunya tim papan bawah bisa saja dalam tanda kutip otak-atik untuk bertanding di tim papan tengah. Jadi ya Ferrari ini sangat menjanjikan sekali. Pengembangannya tidak hanya untuk internal saja, namun untuk eksternal, untuk tim-tim yang disuplai, yaitu Haas dan Alfa Romeo. Jadi ya cukup salut guys kalau kita lihat dari top 10. Dan bagi gua Haas dan Alfa Romeo ini bukan poin terakhir bagi gua, akan ada, ini bahkan jadi awal mereka, dan kemungkinan di next race selanjutnya pasti akan banyak poin, dan terutama Ferrari. Dan Ferrari ini akan berada di liga teratasnya guys, dan bagi gua kemungkinan akan membentuk permainannya sendiri. Ferrari, Red Bull, dan kemungkinan Mercedes akan menyusul. Nah itu guys kalau kita lihat dari top 10 kemarin. Nah kalau kita perhatikan di top 10-nya kemarin, kita bisa lihat bahwa tim Red Bull tidak ada yang meraih poin. Kita bisa lihat Sergio Perez DNF, Max Verstappen DNF. Itu DNF-nya itu 5 atau 3 lap sebelum finish guys. Dan memang pihak Red Bull Powertrains yang memang beberapa masih ada staffnya berasal dari Honda itu sepertinya memiliki masalah dalam hal mesin, dan ini berdampak bagi Red Bull dan Alfa Tauri. Kita bisa lihat dari Red Bull dulu ya, tim Red Bull. Max Verstappen, setirnya itu kurang sulit dikendalikan. Bahkan cengkraman remnya aja agak sulit untuk dibelokkan. Jadi memang ada masalah. Dan Sergio Perez bahkan mengeluh mesinnya juga kurang power, dan bahkan sampai Perez bilang ke tim radio-nya, I'm losing power, itu di final lap guys. Bahkan sampai spin dan langsung berhenti. Dan yang paling parah itu adalah Pierre Gasly. Pierre Gasly di 10 lap terakhir sepertinya ya, belakang mobilnya overheat, mesinnya overheat, dan menyebabkan belakang mobilnya terbakar. Karena apa ya? Faktor dari overheat. Jadi ya mesin Red Bull Powertrains ini masih cukup ada kendala yang berdampak pada Red Bull dan Alfa Tauri, sehingga para driver itu DNF kecuali Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda sempat bertahan di sampai finish dan berhasil mendapatkan poin dan sangat bermanfaat bagi Alfa Tauri. Namun Red Bull sayangnya DNF. Max Verstappen memang di awal race memiliki pace yang cukup kuat. Kita bisa lihat di lap 15 atau 20-an, 15 sampai 20, Red Bull gue lihat sangat cepat sekali di main straight, di lurusan. Bahkan ada pertandingan kecil ya, Verstappen Leclerc saling adu-aduan. Namun sehingga in the end Verstappen harus retire duluan karena ada kendala. Awalnya memang Verstappen mengira masalah terjadi karena ada baterai dari mobilnya, namun kata engineer-nya bukan karena baterai, namun ada suatu hal terutama di bagian mesin, dan Verstappen juga mengeluh di bagian setirnya juga sulit dikendalikan. Jadi ya sangat disayangkan ya bagi Red Bull sudah berada di poin, dan gua awalnya mengira Red Bull akan berada di atas dan berlawan sengit dengan Ferrari di Bahrain GP kemarin. Namun sayangnya di final lap semuanya kacau, jadi ya dua-duanya DNF. Dan Alfa Tauri pun sama. Loh kok kenapa berdamai ke Alfa Tauri? Karena mereka menggunakan mesin dari Red Bull Powertrains. Nah sedikit disclaimer, Red Bull Powertrains itu dulunya namanya Honda. Nah sekarang karena Honda sudah tidak lanjut, jadi diganti namanya jadi Red Bull Powertrains. Cuma ganti nama guys, namun untuk orang-orang yang bekerja di situ masih dari orang Honda. Nah itu kedua. Lalu yang ketiga, gue sedikit bertanya, tanda tanya mengenai Mercedes. Lebih kompleksnya ke mesin Mercedes ya guys ya. Dari kualifikasi Q1, Q2, Q3 kita bisa lihat bahwa dari Q1 dulu deh.
dua Aston Martin langsung gugur. McLaren yang musim kemarin kuat sekarang juga belum memunculkan kekuatannya dari mobil barunya. Lalu Mercedes, juara konstruktor kemarin, masih ibaratkan masih belum keluarlah buasnya. Jadi dan memang kita bisa lihat bahwa di race kemarin kita harus akui bahwa Mercedes itu hoki. Kalau Red Bull tidak retire dua driver tersebut, baik Verstappen Verstappen, mereka paling finish di P5, P6 maybe. Nah, karena mereka para Red Bull driver DNF, sehingga mereka Mercedes berada di poin yang cukup banyak poinnya. Total 27 poin yang mereka dapat Mercedes. Hamilton dapat podium P3, sedangkan Russell P4. Jadi ya namanya faktor hoki ada. Namun ya bagi gua mesin Mercedes masih cukup bermasalah. Tidak hanya dari mesin Mercedes dari tim Mercedes saja, namun dari faktor dari eksternalnya juga, yaitu di tim-tim yang memiliki supplier mesin Mercedes, yaitu Aston Martin, McLaren, dan Williams juga cukup bermasalah. Dan Aston Martin, Williams, dan McLaren tiga-tiganya di luar top 10 dan agak kaget ya. Gue jujur kagetnya McLaren dan Aston Martin, kedua tim yang dana cukup banyak, SDM-nya kuat, namun mesinnya kurang kuat gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu apakah nanti di Saudi Arabia bisa mereka meningkatkan power. Jadi kita lihat di Saudi Arabia di race weekend selanjutnya, dan gue berharap persaingan akan semakin sengit. Yang ketiga ulasan gue. Yang keempat ulasan gue, dari top 10 dan dari qualifying pace, race pace kemarin, gue bisa menyimpulkan dan bahwa tim papan tengah ini akan campur aduk, guys. Bagi gue tim papan tengah campur aduk. Karena apa? Semua orang bisa bertanding di tim papan tengah. Kita bisa lihat dulu Haas dan Alfa Romeo yang berada di bawah, bahkan Haas 0 poin. Sekarang Haas langsung mendapatkan poin, dan poinnya langsung 10 poin, guys, dan sekarang berada di P3 Constructor Championship. Alfa Romeo yang dulunya biasa-biasa aja sekarang jadi wow banget dengan adanya kekuatan Bottas dan Guan Yu Zhou. Jadi ya bagi gue tim papan tengah ini akan campur aduk sampai nanti di akhir musim ini. Karena apa? Bagi gue tim papan tengah ini akan menjadi tim yang saling bersaing nih. Dengan adanya budget gap dan lain sebagainya, ini bagi gue tim papan tengah ini akan campur aduk nih isinya. Kalau dulu kan kita bisa prediksi bahwa tim papan tengah ada Alpine, Alfa Tauri, McLaren, dan lain sebagainya. Bagi gue sekarang ini campur aduk nih semenjak top 10 kemarin. Dan dengan campur aduk ini tentunya akan menarik perhatian penonton juga dan pengamat juga untuk melihat ini F1 dengan regulasi baru ini progresnya sampai mana nih. Jadi ya sulit diprediksi, guys, untuk sampai ending musim nanti. Tapi memang Mercedes memang berada di antara bisa tim atas atau tim papan tengah, karena tergantung Mercedes bisa cepat nggak developmentnya. Seharusnya bisa sih kalau menurut gua, karena dana yang mereka dapat juga cukup banyak. Dan bagi gua pertandingan ini musim ini lebih ke puncaknya Ferrari versus Red Bull. Dan mayoritas driver mengatakan bahwa mereka ini berada di liganya sendiri, di pertandingannya sendiri. Karena apa? Ferrari dan Red Bull selalu sengit-sengitan. Bahkan waktu di kualifikasi Ferrari pole, Sainz P3, Verstappen P2, Perez P4. Kedua tim berada di dua garis terdepan. Jadi ya sangat menarik, guys, untuk tim papan tengah. Asal mereka bisa meningkatkan performanya dan mempertahankan performanya untuk meraih hasil yang lebih baik di race selanjutnya. Lalu ulasan yang terakhir, dan gue ingin meng-highlight sedikit tentang rookie kita, yaitu Guan Yu Zhou. Gue sangat salut karena apa? Di race pertamanya dengan mobil Alfa Romeo
yang notabene yang dulunya tim papan bawah, itu dia bisa menghantar Alfa Romeo mendapatkan poin juga selain dari Bottas. Dia berhasil finish GP10 dan mendapatkan first point-nya. Bahkan dia sampai speechless banget, terharu banget. Jadi ya gue salut juga untuk Guan Yu Zhou, dan gue juga salut untuk, sekali lagi gue salut untuk Kevin Magnussen. Bagi gue gila guys Kevin Magnussen. Bayangin gini, lu 1 minggu yang lalu ditelepon untuk lomba lari untuk besokannya, dan di lomba lari tersebut dia menghasilkan hasil yang baik. Nah, itu juga sama seperti Kevin Magnussen. Dia ditelepon sama Gunther Steiner guys 1 minggu sebelum race, disuruh disuruh untuk join Haas lagi, harus beradaptasi dengan mobil baru di waktu yang sempit, dan berhasil mendapatkan hasil yang bagi gua hasil yang luar biasa di first race loh guys. Ini baru balapan pertama dia udah P5, top 5 loh guys. Dan bagi gua Kevin Magnussen ini membawa dampak positif bagi timnya, dan tentu kehadiran Kevin Magnussen di Haas ini bisa menjadi role model bagi Mick Schumacher. Kenapa demikian? Waktu musim kemarin Mick Schumacher datang, driver keduanya yaitu Nikita Mazepin, sama-sama rookie. Mereka tidak punya patokan untuk guidance dan patokan untuk belajar. Nah, dengan kehadiran Kevin Magnussen ini, tentu Mick Schumacher akan memiliki ibaratkan kakak atau saudara yang meng-guide dia. Karena Kevin Magnussen adalah, kita harus paham, kita harus sama-sama persepsi, sama-sama setuju bahwa Kevin Magnussen ini adalah orang yang berpengalaman nih, dan pernah podium juga lagi di F1. Jadi ya tentu Kevin Magnussen ini membawa dampak positif banget. Bahkan Gunther Steiner aja waktu itu speechless banget, dia berhasil di top 5. Dan tentunya F1 musim 2022 ini akan menjadi musim menarik guys. Suatu musim yang bakal seru dari tahun kemarin. Mungkin tahun kemarin teman-teman lihat persaingan tahun kemarin lebih seru, namun bagi gue tahun ini juga seru. Regulasi baru, semuanya baru, race director juga baru, dan ya kita lihat nanti guys, terutama di race weekend minggu depan, Saudi Arabia, fastest circuit, dan tentunya ini akan menjadi challenging bagi semua tim. Dan tentu pertanyaannya adalah, apakah semua tim bisa meningkatkan performa, dan apakah Ferrari bisa mempertahankan performa dan siap untuk menjadi juara dunia? Itulah pertanyaan guys. Jadi ya bagi gua not bad, sangat bagus banget untuk first race kemarin. Bahkan di YouTube menjadi trending guys. Ini suatu hal yang wow loh. Marketing F1 naik. Jadi ini suatu trending yang bagus. Marketing yang bagus, sorry. F1 semakin dikenal, dan itu dan kemarin juga first race yang sangat bagus, sambutannya juga bagus. Bahkan yang tadi gue udah singgung bahwa race highlight Bahrain GP aja sampai trending di YouTube. Itu gila banget guys. Jadi bener-bener F1 ini luar biasa banget tahun ini. Ya mungkin itu aja ulasan singkat gue mengenai Bahrain GP kemarin. Tentu akan ada banyak race, dan jangan lupa minggu depan ada race weekend guys di Saudi Arabia GP. Fase sirkuit yang cepat dan sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi ya thank you for watching guys. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe dari kalian saat bantu gue dalam mengembangkan channel gue selanjutnya. Oke, and I see you in the next video, and goodbye, Famos.